Untuk chapter 233, gila, keren. Akhirnya ada beberapa hal juga yang terjawab pada chapter tersebut. Beberapa keraguan Mimin di chapter sebelumnya yang telah Mimin tuangkan di video diskusi nampaknya juga terjawab pada chapter terbaru kali ini. Oke, sebelum kita membahas kemungkinan beberapa hal yang mungkin saja terjadi pada chapter selanjutnya, mari kita bahas dulu hal-hal menarik yang terjadi pada chapter 233. Pertama, dari pertarungan Jiwo dengan Pak Botak dan juga anak buahnya, nampaknya Jiwo menganggap jika mereka berdua merupakan Awaken. Tapi nampaknya mereka hanyalah manusia yang dimodifikasi. Beberapa asumsi Mimin terkait dengan cerita yang hampir mirip dengan Manhwa Noblesse kayaknya terbukti pada chapter ini, yang artinya ada sekelompok organisasi yang mengetahui keberadaan Awaken lalu tertarik dengan kekuatannya, dan mereka pun membuat penelitian untuk bisa mendapatkan kekuatan layaknya Awaken. Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan Mimin, kira-kira apakah ada petinggi dari organisasi tersebut yang merupakan Awaken peringkat tinggi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi dari pertarungan Jiwo dengan Pak Botak kayaknya belum ada deh. Karena agak aneh ya kalau si Pak Botak aja yang merasa dirinya kuat dan telah menaklukkan beberapa Awaken masih dikalahkan oleh Su Jiwo. Itu artinya pengetahuan mereka atau organisasi tersebut terhadap Awaken masihlah sedikit. Mereka mungkin belum mengenal yang namanya Awaken peringkat dunia. Jika mereka sudah tahu, tidak mungkin si Pak Botak menganggap Jiwo seperti monster. Padahal jika dibandingkan dengan Awaken peringkat dunia, Jiwo hanyalah bocah biasa. Nah, tapi ada yang aneh ya. Si Amyong itu kan termasuk peringkat 200 besar. Kok bisa ketangkep? Ini agak aneh nih ya. Kira-kira kenapa ya? Atau jangan-jangan ternyata banyak juga manusia modifikasi yang sekuat Awaken peringkat dunia. Nah, kalau menurut para readers gimana? Kalian lebih setuju jika di organisasi tersebut ada Awaken peringkat tinggi, atau ternyata organisasi tersebut hanya berisikan manusia yang serakah akan kekuatan? Walaupun ya mungkin alasannya adalah untuk melindungi dunia dari Awaken, tapi pada akhirnya mereka hanya ingin menguasai dunia menggunakan kekuatan mereka. Ya hampir sama lah ya kayak Manhwa Noblesse. Mudah-mudahan sih ya ada kejutan dari author di beberapa chapter ke depan. Kalau misalkan nanti ujung-ujungnya kayak Noblesse sih agak boring ya, jadi udah bisa ketebak gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Oh ya, ada yang ketinggalan. Nampaknya spesimen-spesimen yang ditangkap itu bukanlah Yong. Kalau dulu kan atau di awal-awal kan Mimin juga sempat berasumsi kayaknya yang ketangkap itu Yong. Tapi melihat dari kekuatan Yong saat ini kayaknya dia nggak mungkin tertangkap. Atau dulu mungkin aja si Yong itu ketangkap setelah dirinya luka parah. Kalau itu sih mungkin agak masuk akal ya. Selanjutnya, kemampuan Jiwo nampaknya sudah mulai berkembang. Ia bahkan tidak bergeming sedikit pun setelah diprovokasi oleh Pak Botak. Jika itu Jiwo yang dulu, mungkin ia akan bertindak gegabah. Nampaknya berbagai macam pertarungan telah menambah pengetahuan pengamatan milik Su Jiwo. Itulah kenapa walaupun diprovokasi ia masih tetap tenang dan bahkan bisa memberikan serangan balasan yang mematikan. Selanjutnya, kira-kira apa yang terjadi pada chapter mendatang? Ini agak sulit ditebak ya. Walaupun Jiwo meminta jika dirinya dibawa ke tempat ibunya, pertanyaannya adalah apakah Pak Botak mau? Kalaupun mau, ia pasti akan menghubungi kantor pusat untuk mempersiapkan segala hal agar bisa menghadapi Jiwo nantinya. Atau bisa juga Jiwo mengancamnya untuk tidak berbuat hal yang aneh-aneh dan tetap membawanya ke tempat ibu Jiwo berada. Nah, jikalau Jiwo pada akhirnya bertemu dengan ibunya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ibunya masih baik-baik saja?
Mengingat di chapter yang lalu seseorang yang memiliki kekuatan telekinesis akan diutus untuk mengekstrak informasi yang dimiliki oleh Dr. Kang Yujong. Jika itu sudah terjadi, otomatis Ibu Jiwoo berada dalam masalah. Tapi kalau tiba-tiba Kaiden dan juga Curtain muncul di saat-saat tak terduga, mungkin Ibu Jiwoo bisa terselamatkan. Ingat ya, Ibu Jiwoo itu berada di gedung di mana Kaiden dan juga Curtain berdiri. Nah, kedua kucing ini kan sudah merasa curiga terkait keberadaan dan juga pekerjaan yang dimiliki oleh Ibu Jiwoo. Jadi mungkin saja karena mereka berdua penasaran dengan wujud kucingnya, mereka pun ngider-ngider di dalam gedung hingga akhirnya tidak sengaja bertemu dengan Ibu Jiwoo yang mungkin dalam keadaan yang kesulitan. Dan saat itulah mereka berdua menolong Ibu Jiwoo. Gimana? Kalau kayak gitu kalian setuju nggak? Atau ada komentar ataupun pendapat lain? Coret-coret di kolom komentar. Itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.